Tim IDCC menemukan video klip workshop stand-up komedi pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 2011 di lokasi FX Mall Jakarta, di acara Sokmed Expo 2011. Workshop stand-up komedi yang digagas Ernest Prakasa, yang juga jadi MC-nya, mengundang Ramon Papana sebagai satu-satunya pengajar atau mentor, yang juga membagikan diktat stand-up komedi pertama, dihadiri oleh sekitar 60 orang yang, banyak diantaranya, kemudian dikenal sebagai komik-komik top Indonesia. Tidak dapat disangkal lagi bahwa stand-up komedian yang hadir di workshop ketika itu adalah murid-murid Ramon Papana walaupun selama ini mereka menyangkal sementara Ramon Papananya sendiri tidak pernah merasa itu terlalu penting. Saya anjurkan sih mencatat ya pakai bolpen gitu kalau misalnya ada yang mau di ini biar ilmunya tidak terbuang sia-sia loh, ini jarang-jarang loh. Ini biasanya kalau dipanggil privat ini per jamnya 2 juta ya. Oh 2,5 juta, lupa udah 2011. 2 juta tahun lalu. Jadi mumpung ada waktu yang sangat berharga ini, saya sarankan banyak mencatat ya. Jadi nanti kita sih pengennya nanti abis dapat ini teman-teman yang pertama kali juga kalau bisa nanti kita kasih waktu buat nyiapin sedikit bahan kecil untuk dicoba di tes materinya. Ya, dicoba harus bisa berani nyoba ya. Sebelum nyoba di Comedy Cafe, cobain di sini dulu yang materinya sedikit. Harus bisa. Oke? Udah. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ramon Papana. Selamat siang. Wah, senang sekali bahwa banyak juga peminatnya. Orang Batak ya? Kamu datang untuk ikut ini atau untuk nyampurin mobil? Untuk protes. Oke. Yang mau kita bahas atau kita mau berbagi hari ini adalah tentang apa itu stand up comedy. Tetapi yang lebih penting lagi adalah saya punya misi untuk setiap hari kalau bisa mulai sekarang makin banyak orang yang menjadi stand up comedian. Nah, kenapa? Karena stand up comedian sekarang sudah mulai menjadi profesi di Indonesia. Jadi sebetulnya yang kita tawarkan siang ini adalah sebuah profesi yang tidak main-main. Yang setelah pertemuan ini kemudian Anda bisa bikin surat resign dari pekerjaannya masing-masing. Stand up comedy itu dimulai pada abad ke-18 di barat sana dan berkembang pesat di Inggris dan Amerika. Sampai sekarang sebetulnya ilmunya itu berubah. Nggak sama loh stand up comedian zaman dulu sama yang sekarang. Kalau 20 tahun yang lalu ada anak kecil di Amerika datang ke Jerry Seinfeld bilang, "Om, saya mau jadi stand up comedian kayak Om. Ya, supaya saya bisa jadi kaya raya." Ingat bahwa 10 artis terkaya Amerika, 3 orang adalah stand up comedian. Ya, Jerry Seinfeld, Chris Rock, sama Jay Leno. Ya. Jadi anak kecil ini nanya, "Om, saya kepingin jadi stand up comedian. Bagaimana caranya?" Dia akan bilang, "Kamu kumpulkan cerita-cerita lucu. Cerita tadi punten-punten, cerita apapun. Cerita anak sekolahan, cerita ibu-ibu, cerita segala macam. Pokoknya kamu dengar. Kalau perlu kamu beli." Jadi ada filmnya, ada film judulnya Punchline yang main Tom Hanks. Itu menggambarkan betapa seorang ibu rumah tangga kepingin jadi stand up comedian. Kemudian dia sampai ambil celengannya, dia beli jokes di bar. Kemudian dia dibohongin karena jokes itu ternyata udah basi. Ya, kalau perlu kamu beli jokes, kumpulin sebanyak mungkin, dicatat di sebuah buku, kemudian di rumah kamu belajarin untuk membawakannya dengan cara kamu sendiri. Gitu. Tapi sekarang kalau ada anak kecil, yang tadi anak kecil udah gede, jadi sekarang lain lagi nih. Anak kecil langsung colek, "Om, saya kepingin jadi stand up comedian. Bagaimana caranya?" Maka dia bilang, perhatikan syarat-syaratnya dulu sebelum kamu stepnya. 1, don't try to be funny. Dia bilang don't try to be funny. Ya. Yang kedua, don't tell jokes. Maksudnya jangan jokes, ya, lucu-lucuan kayak, "Wah, ini mondar-mandir kayak bajai gini-gini," yang kita udah pernah dengar. "Wah, jok aja lo kayak perangko." Jokes-jokes itu jangan, ya. Jangan, don't tell stories. Jangan cerita-cerita lucu yang seperti tadi ya, yang punten-punten atau yang ada pastor naik motor
malam-malam sendirian dicegat polisi, kemudian polisi bilang, oh kamu kok berani banget, wah karena saya dilindungi. Wah kalau gitu kamu saya tilang karena kamu boncengan bertiga. Itu kan udah sering kita dengar kan? Iya. Aku udah pernah dengar aku dengarnya di gereja. Jadi itu jangan bawa ini. Don't tell joke, don't tell story. Be serious and relax. Harus relax. Kalau nggak kita gugup. Mick Jagger bilang, kalau kamu pintar seapapun main gitar, dewa gitar ataupun singer atau suaranya merdu sekali, kalau kamu gugup di panggung, kamu bukan siapa-siapa, kamu seorang gugup. Ya, kita nggak boleh gugup. Jadi harus santai, relax. Dan itu rumus-rumusnya banyak ya, bagaimana mengatasi supaya kita tidak gugup. Nomor satu, don't try to be funny. Zaman sekarang itu stand up comedian, jangan. Kamu berpikir, saya mau jadi stand up comedian, nanti saya mau bikin rambut saya kayak Gogon. Waduh, enggak, jangan. Bukan itu stand up comedy yang saya maksud. Ya, kita juga nggak pakai kumis jojol. Kita juga nggak celananya dinaikin ke atas sini. Kemudian kita pakai dasi pendek begini. Atau kita gantungin jengkol 2 biji menjadi anting-anting. Enggak, bukan begitu. Don't try to be funny. Perhatiin itu. Ini si stand up comedian lagi ngomong sama anak kecil nih. Ya, bahasa Inggris dia. Jengkol bahasa Inggris apa ya? Bahwa don't try to be funny. Ya, don't tell jokes. Don't tell stories. Be serious and relax. Itu rumusnya yang harus diperhatikan kalau mau becoming a stand up comedian. Saya banyak ngajar juga di sekolah-sekolah seperti itu. Ada beberapa sekolah yang nipu orang kerjanya, tapi saya ngajar juga soalnya honornya bagus. Show rata-rata kalau disewa itu antara 30 menit 45 menit ya, itu satu set, dia bawain satu set ya. Kalau pertandingan kayak kemarin itu cuma 4 menit, semifinal 7 menit 5 menit, kita mesti bikin ger gitu. Kemudian selesai thank you, disitulah kenikmatan. Bukan ketika orang ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa itu masih kita anggap sebagai kayak petting ya, masih pinter-pinter, enak-enak dikit, tapi nggak klimaks. Tapi kalau selesai kita set, thank you very much, my name is Ramon Papana, thank you. Itulah kenikmatan ya, disitulah kenikmatan. Dan kita senang sekali, karena kita membangunnya dari 45 menit yang lalu ya, kemudian kita sukses. Kalau kita nggak sukses, kita nggak akan sehebat itu, kita cuma bermain, selamat malam, terima kasih, terus kita pergi gitu. Panitianya nyari juga kita malu, terima amplopnya juga malu ya, tapi kita perlu buat ongkos pulang. Kira-kira kehidupan seorang stand up comedian di seluruh dunia begitu ya. Kemudian ada yang namanya kontrak televisi, ada yang namanya kontrak ini dan itu ya. Itu yang akan kita jalani. Nah, dengan gambaran seperti itu kita makin semangat. Iya deh, ini aja saya jadi stand up comedian. Atau mungkin yang hadir di sini berpikir bahwa wah saya nggak cocok, saya nggak lucu, saya mau kasih resepnya. Begitulah hasil temuan tim IDCC yang mengungkap adanya bukti bahwa kebanyakan stand-up komedian di Indonesia pernah mengikuti pendidikan ilmu stand-up komedi pada Ramon Papana sang living legend, baik teorinya lewat workshop dan sharing ataupun praktek open mic di Komedi Cafe Indonesia milik Ramon. Tentang banyaknya sanggahan dan sangkalan oleh komik yang sudah sukses, Ramon Papana tidak begitu memperdulikannya dan terus mengajar dan melatih lebih banyak komik untuk kemajuan stand-up komedi di Indonesia yang dipeloporinya sejak tahun 90-an.